Sebagai penyiar yang mengasuh acara Senandung Dini Hari, sebuah acara terkenal di salah satu radio swasta di kota Solo, teman-teman, Anhari, yang bukan nama sebenarnya, bisa dikatakan sebagai penyiar favorit. Ia memiliki banyak penggemar yang sebagiannya merupakan gadis-gadis muda dari kalangan pelajar serta mahasiswi. Di antara para monitor sebuah fans di radio swasta adalah Telasih, seorang gadis yang mengaku tinggal di wilayah Surakarta di bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bertemu kembali di Kakak Jo Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita senantiasa dilimpahkan nikmat kesehatan, keafiatan, rahmat dan karunia, serta limpahan rezeki dari Tuhan yang Maha Kuasa. Teman-teman, malam ini Kakak Jo akan membagikan sebuah tulisan tentang cerita menghadiri pesta ulang tahun Sundel Bolong yang akan kakak baca dan kakak bagi buat teman-teman semua. Cerita ini teman-teman Kakak Jo kutip dari ramalanartinama.com, dan kakak berharap teman-teman menyukai kisah ataupun cerita ini dan bersedia untuk terus ikhlas mendukung pengembangan channel Kakak Jo agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, bermanfaat, menghibur, serta mengedukasi buat kita semua dengan terus men-like, men-subscribe, serta membagi atau men-share video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman. Anhari, teman-teman, selalu hafal kapan Telasih menelpon. Biasanya gadis itu akan menelpon pada jam-jam setelah pukul 1 dini hari. Dan bisa dipastikan lagu-lagu yang dia minta adalah lagu sendu. Dari Asih Telasih di Solo bagian timur, minta lagu Selamat Jalan Kekasih. Lagu ini saya kirimkan untuk temanku yang tinggal di kawasan dekat Bengawan Solo. Demikian teman-teman, suara Telasih melalui telepon dengan suara yang khas, yaitu suara dengan desahan yang menyertai, yang membuat siapapun yang menerima teleponnya akan merasa terbuai. Teman-teman, kebanyakan penggemar Anhari di radio adalah para cewek. Beberapa di antara penggemarnya pernah mengunjunginya di studio, dan kebanyakan mereka adalah gadis-gadis muda yang kebanyakan berstatus sebagai pelajar dan mahasiswi. Walau begitu, Anhari selalu merasa rindu kepada Telasih yang selalu menelpon setelah pukul 1 dini hari. Walau gadis itu belum pernah sekalipun datang ke studio, teman-teman, tidak seperti Rina, penggemarnya yang dari Boyolali, yang telah beberapa kali mengirim coklat kepadanya. Atau sebut saja Endang, yang malah bisa dikatakan penggemar beratnya dari Anhari. Karena tak hanya coklat yang dia kirim, teman-teman, namun juga dia mengirim gudeg. Bahkan Endang hafal kapan Anhari berulang tahun dan selalu saja tak lupa mengirim bunga kepada penyiar terfavorit itu, teman-teman. Namun bagi Anhari,
Gadis-gadis itu hanya dianggap sebagai teman biasa. Yang diidolakan adalah Telasih yang suaranya mendesah dan terdengar seksi itu, teman-teman. Walau Anhari belum pernah melihatnya karena Telasih hanya menyapanya melalui telepon. Dia juga tidak pernah berkomunikasi lewat Facebook. Walau studio radio tempat Anhari bekerja memiliki akun Facebook. Dan lewat Facebook, para pendengarnya juga bisa minta lagu serta berkirim-kirim. Namun teman-teman, karena begitu kasmarannya kepada Telasih, membuat rekan-rekannya sesama penyiar sering meledeknya dan menganggap bodoh. Kurang cantik apa Rina, penggemar yang dari Boyolali itu? Juga apakah Endang tidak menarik? Apalagi Endang juga sangat perhatian kepada Anhari. Malah banyak kawan-kawannya yang sesama penyiar yang mengatakan, jangan-jangan Telasih itu tidak secantik suaranya. Karena kurang cantik, maka ia tidak memiliki keberanian untuk mengunjungi studio radio tempat Anhari dan kawan-kawannya bekerja. Cantik atau tidak itu relatif. Hanya saja saya sudah terlanjur kasmaran dengan Telasih, ujar Anhari, teman-teman. Pengakuan Anhari kemudian disambut tawa oleh teman-temannya. Mereka malah menjuluki Anhari sebagai sang pemimpi. Dan kalau sudah jadi bahan olok-olokan, Anhari cuma bisa senyum-senyum saja. Dia tetap yakin Telasih memiliki wajah atau paras yang sangat cantik, secantik suaranya yang senantiasa ia dengar ketika beranjak waktu pada pukul 1 dini hari. Dan selalu membuat dia terbuai, teman-teman. Dan ketika beberapa hari Telasih tak menyapa dalam siaran Senandung Dini Hari, Anhari menjadi bertanya-tanya, teman-teman. Jangan-jangan gadis pujaannya itu sedang sakit. Ingin rasanya ia menengok. Tapi Telasih tak pernah memberikan alamat secara jelas. Dia hanya bilang tinggal di Solo Timur. Tentu saja, teman-teman, banyak kampung yang berada di Solo bagian timur. Gara-gara tak pernah hadir di setiap acara yang dipandunya, Anhari pun sempat uring-uringan. Untung saja tak lama Telasih menghilang. Dan pada pukul 1:30 dini hari, Telasih kembali menyapa dan tetap minta lagu yang sendu alias lagu galau. Dan teman-teman, ketika Anhari mencoba bertanya apakah Telasih lama tak muncul itu karena sakit, gadis itu hanya terkikik dengan suaranya yang khas manja namun sangat misterius. Hanya akan mempersiapkan acara khusus. Mas Anhari datang ya pada acara hari ulang tahunku jam 1 malam Jumat Kliwon. Tempatnya di sebuah kafe di pinggir Bengawan Solo. Ini kafe baru mas, namun romantis. Papar daripada Telasih. Teman-teman, Anhari sempat bertanya-tanya, apakah ada kafe di tempat itu? Namun mungkin saja ada, karena ia juga tak pernah mengunjungi kawasan di Solo Timur itu, teman-teman. Seperti pada malam yang telah ditentukan, Anhari sengaja minta izin untuk tidak siaran. Acara Senandung Dini Hari kemudian dipandu oleh teman penyiar lain. Anhari, teman-teman,
memang sangat ingin bertemu dengan wanita pujaan yang misterius itu. Ia tidak merasa curiga dengan acara yang diadakan pada waktu dini hari. Malam Jumat Kliwon lagi, teman-teman. Ia hanya merasa Telasi ingin memberikan sensasi baru kepada Anhari, pria yang dianggap sebagai pria spesial. Dan ini sekaligus untuk membantah kawan-kawannya yang selama ini berpendapat kalau Telasi tidak cantik. Nanti kalau ternyata Telasi cantik dan mau menjadi kekasihnya, ia akan memamerkannya kepada teman-temannya sesama penyiar. Anhari sengaja membawa handphone, teman-teman, yang dilengkapi dengan fasilitas kamera. Bahkan nanti kalau gadis ini mau akan diajak untuk mengunjungi stasiun radio tempat dia bekerja, akan dia tunjukkan kepada teman-teman yang meledeknya tentang kecantikan dari gadis pujaannya itu, Telasi. Namun, andai kata Telasi nanti tidak secantik suaranya, wajahnya biasa-biasa saja, dia tetap akan menjadikan gadis itu sebagai pacarnya. Karena ia sudah merasakan kalau gadis itu adalah pasangan hidupnya. Biarlah wajahnya tidak secantik bidadari, namun yang paling penting hatinya baik. Maka teman-teman, dengan hati yang dak-dik-duk, malam itu Anhari bersiap untuk mendatangi pesta ulang tahun gadis pujaannya. Malam yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Ia telah sampai kepada kafe tempat Telasi mengadakan pesta ulang tahunnya. Dan ternyata, teman-teman, kafe yang menjadi tempat acara telah disulap menjadi sesuatu yang sangat romantis. Anhari sempat ragu-ragu karena tamu yang datang semua hadir dengan mobil mewah. Anhari sendiri, teman-teman, datang dengan mengendarai sepeda motor dan bukan motor buatan terbaru atau terkini. Namun, baru saja dia masuk ke ruangan pesta, ia sudah disongsong gadis cantik dengan gaun malam yang sangat seksi. Mas Anhari ya? Saya kira tidak mau hadir. Saya Telasi, Mas, kata gadis cantik itu sambil menghadiahi ciuman di pipi kanan dan kiri, yang tentu saja, teman-teman, membuat Anhari menjadi tersipu-sipu malu. Apalagi ia melihat banyak tamu yang hadir seperti bertanya-tanya tentang siapa dirinya. Namun Anhari juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tangannya kemudian, teman-teman, diseret untuk diajak menemui orang tua dari Telasi yang tampaknya berada di ruangan tak jauh dari tempat itu. Ma, Pa, ini Mas Anhari, penyiar yang sering saya ceritakan. Tampan kan? Anhari, teman-teman, hanya tersipu-sipu. Penyiar ini hanya mengangguk-ngangguk, lalu bersalaman dengan kedua orang tua dari Telasi. Ia juga tidak bisa berkata apa-apa, teman-teman, karena Telasi kemudian memperkenalkan kepada keluarga besarnya, kepada om dan tantenya, kepada saudara-saudaranya yang ternyata sangat banyak, sehingga ia tidak bisa menghafalnya satu persatu. Anhari baru bisa melepaskan dari cekalan Telasi ketika ada orang yang menyapa Telasi kalau acara dimulai. Dan saat itu, teman-teman,
Anhari mencoba mencari tempat duduk yang layak untuk mengikuti upacara itu. Teman-teman, suara musik yang tadinya gegap gempita pun berganti menjadi musik yang soft, yang lembut. Tampak seorang yang ditunjuk sebagai MC memberi isyarat bahwa acara akan segera dimulai. Para hadirin seperti tersihir menunggu dengan khidmat. Anhari sebagai tamu yang baik pun berusaha menempatkan diri dalam pesta ulang tahun yang mewah itu, teman-teman. Dalam hatinya, Anhari melihat ada sesuatu yang aneh dalam pesta itu. Mikrofon yang dibawa sang pembawa acara itu tampak aneh. Ia melihat mikrofon itu berbentuk seperti ular. Dan saat memperhatikan lebih seksama lagi, ternyata tak hanya berbentuk seperti ular, tapi ular beneran. Karena terlihat ular itu meliuk-liuk. Anhari, teman-teman, yang dibesarkan dari keluarga yang taat beragama, spontan saja mengucapkan istighfar. Astaghfirullahalazim, teriaknya. Keadaan yang tadinya terang benderang tiba-tiba saja menjadi gelap gulita. Para hadirin pun menjerit. Orang-orang yang tadinya tampan dan ayu berubah menjadi sosok-sosok yang sangat menakutkan. Termasuk Telasih yang tadinya jadi bintang dalam pesta itu pun berubah menjadi sosok sundel bolong. Juga kedua orang tua Telasih, teman-teman, yang berubah menjadi sangat menakutkan juga. Mereka semua di situ seolah marah kepada Anhari yang membuat sesuatu yang awalnya spesial menjadi berantakan. Tempat yang tadinya indah pun berubah menjadi tempat yang becek di pinggir kali. Anhari semakin ketakutan, teman-teman. Ia kemudian pingsan dan tak sadarkan diri. Pada keesokan harinya, masyarakat yang biasanya beraktivitas di tepian Bengawan Solo melihat ada laki-laki muda yang tampak tak sadarkan diri di tepian Bengawan Solo, tepatnya di bawah jembatan Juruk. Setelah diperiksa dari identitas, diketahui Anhari merupakan penyiar salah satu stasiun radio swasta yang ternama di kota itu, di Solo. Setelah dirawat, Anhari akhirnya sadar. Namun untuk berbicara, ia masih terasa kesulitan. Bahkan ia sering menjerit ketakutan, seolah-olah ia melihat pemandangan yang sangat menyeramkan. Dan teman-teman, oleh kedua orang tuanya didatangkan salah satu tokoh agama dari sebuah pesantren terkenal di Solo oleh kiai yang sebut saja namanya Gus Miftah ini. Anhari kemudian dapat disembuhkan oleh orang alim itu. Anhari diminta untuk banyak membaca surat-surat pendek ketika hendak mau tidur. Dengan begitu, teman-teman, makhluk dari dunia lain tidak akan dapat mengganggu dirinya. Pak Kiai juga mengatakan agar Anhari lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa setiap harinya. Karena bisa jadi Anhari digoda makhluk dari dunia lain karena selama ini sering melupakan rutinitas sholat 5 waktu.
sering tergoda dengan godaan gebyar duniawi dan lain sebagainya yang membuat Anhari terlena dan terbuai dengan pesona duniawi. Teman-teman, mendengar nasihat dari kiai muda itu, Anhari hanya bisa tersenyum-senyum malu. Ia memang mengakui telah banyak melupakan sholat serta rutinitas ibadah lainnya. Dan ini merupakan peringatan bagi kita semua yang selama ini mungkin saja kita terlalu jauh dari ibadah sebagaimana yang disyariatkan kepada kita semua. Demikian teman-teman, sebuah kisah tentang seorang Anhari yang menghadiri pesta ulang tahun yang ternyata gadis pujaannya yang mengundang dia untuk menghadiri acara tersebut merupakan sosok sundel bolong. Cerita ini teman-teman, sekali lagi kakak kutip dari ramalanartinama.com. Semoga cerita ataupun kisah ini dapat memberikan manfaat, menghibur, serta memberikan edukasi buat kita semua. Dan oleh karena itu, kakak berharap semoga teman-teman sudi dan ikhlas untuk mendukung pengembangan channel Kakak Jo agar mampu berkembang lebih baik teman-teman. Buat teman-teman yang sering menonton video dari Kakak Jo, mohon untuk terus men-like video-videonya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe serta ikhlas men-share atau membagi video maupun channel Kakak Jo melalui sosial media teman-teman. Kakak Jo sadari teman-teman bahwa channel ini tidak akan pernah menjadi apa-apa dan tidak akan pernah berarti apa-apa tanpa bantuan, support, sokongan dari teman-teman semua. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, membalas seluruh kebaikan dan keikhlasan teman-teman. Demikian sekali lagi yang dapat Kakak Jo bagi, dan insya Allah kita akan ketemu di lain waktu. Thank you banget sekali lagi teman-teman, dan Kakak Jo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.